والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, yaitu ringkasan yang kita baca ini ringkasannya yaitu Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul yang diringkas oleh salah satu pengajar Jami'ah Al-Malik bin Saud atau Malik Saud, Saudi Arabia sana ya. Nah, barakallahu fikum asbahullah. Intinya kitab ini membahas seputar sirah nabawiyah mulai dari sejak beliau dilahirkan hingga beliau meninggal dunia. Berisikan peristiwa-peristiwa, tragedi-tragedi, kejadian-kejadian berupa peperangan, kemudian hijrah, kemudian juga disebutkan di akhir-akhir nanti keluarga beliau, istrinya berapa, anaknya berapa. Paham ya? Akan kita lewati satu persatu. Karya siapa kemarin kitab ini? Karya siapa kemarin, Ihsan? Karya Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau menghafal sekaligus, Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar. Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Beliau digelari dengan apa kemarin? Al-Mu'arrikh, Al-Mufassir. Mu'arrikh, beliau itu ahli sejarah. Buktinya apa? Kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Mufassir, ahli tafsir. Buktinya mana? Tafsir Al-Qur'anul Azim. Tebal itu ya. Ada berapa jilid tergantung cetakannya ya. Nah, barakallahu fikum. Kemarin sudah kami sebutkan faedah juga. Beliau ini adalah seorang imam menikah dengan putrinya seorang imam muhaddis. Ewa. Putrinya siapa kemarin? Putrinya Al-Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi, pemilik kitab Tahdzibul Kamal. Putrinya namanya Zainab Ammatur Rahim. Paham ya? Itu dinikahi oleh siapa? Dinikahi oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Abul Hajjaj Al-Mizzi punya karya tentang masalah hadis sangat luar biasa. Tahdzibul Kamal diantaranya masalah rijal hadis, dan juga Tuhfatul Asyraf. Diringkas lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tahdzibul Kamal menjadi Tahdzibut Tahdzib. Menjadi apa? Tahdzibut Tahdzib. Ternyata masih tebal juga ya. Diringkas lagi sama beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi apa? Takribut Tahdzib, yang sekarang antum lihat satu jilid itu. Biasanya santri kalau di damat bawahnya itu yang satu jilid itu karena mudah dibawa kemana mana ya. Diringkas di situ. Kalau mau yang lihat tebal itu Tahdzibul Kamal. Kalau ketika belajar bahwa Tahdzibul Kamal tebal, bisa 4 jilid, 5 jilid ya. Bahkan bisa 8 jilid tergantung cetakannya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kenapa kok Imam Ibnu Katsir ini sampai mendapat gelar mu'arrikh? Apakah beliau pernah berguru dengan seorang mu'arrikh juga? Naam. Guru beliau di antaranya siapa? Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi guru beliau. Dan enggak ragu lagi, enggak diragukan lagi, Imam Zahabi termasuk mu'arrikh, ahli sejarah. Mana yang membuktikan beliau ahli sejarah? Kitab Siyar A'lamun Nubala. Siyar A'lam An-Nubala. Itu tebal kitabnya, berjilid-jilid, itu tergantung cetakannya ya. Cetakan Saudi biasanya berjilid-jilid itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Kalau cetakan Mesir mungkin, paham ya, cetakannya beda-beda. Yang jelas Siyar A'lamun Nubala itu menunjukkan bahwa Imam Zahabi adalah mu'arrikh, ahli sejarah. Nah, murid beliau Al-Imam Ibnu Katsir ini. Naam. Kemarin kita ambil juga faedah, enggak semua anak tanyain, tapi ada yang inti-inti yang perlu anak tanyakan. Bahwasanya Rasulullah SAW, beliau adalah salah satu nabi yang paling mulia daripada nabi-nabi yang ada. Kunyahnya Abul Qasim. Namanya Muhammad ibn Abdullah. Ibn Abdul Muthalib. Ya kan? Min Bani Hashim, min Quraisy. Nah, Quraisy ini. Siapa Quraisy kemarin? Kita lewati semuanya. Nah, barakallahu fiikum, Quraisy itu berkumpul di salah satu orang. Siapa itu Quraisy kemarin? Siapa yang ingat enggak? Naam, ahsan. An-Nadhr bin Kinanah, dihafal itu. Karena beda pendapat ya, para ulama silang pendapat dalam masalah tersebut, tapi yang rajih namanya An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. Nah, barakallahu fiikum, itu dikuatkan juga oleh Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah ketika beliau mengajarkan saat itu. Saat itu beliau mengajarkan kitab Al-Fusul, beliau mengatakan hadza huwal asl mu'tabar. Inilah apa? Asal usul yang dianggap.
bahwasanya kembali Quraisy ke mana? Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. Naam. Kemudian silsilah nasabnya Rasulullah yang ijma' sepakat sampai mana kemarin? Adnan. Sampai Adnan. Dari Adnan sampai Ismail itu para ulama beda pendapat, tapi ijma' bahwasanya Adnan itu anak keturunan Ismail alaihissalam. Adapun orang-orang Arab yang di Yaman, paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu bukan dari Adnan, dari Qahtan. Paham ya? Itu panjang lebarnya yang sudah sebutkan kemarin. Kemudian faedah yang kemarin kita ambil juga bahwasannya ibu daripada Rasulullah SAW siapa namanya kemarin? Siapa ibunya Rasulullah? Aminah bintu Wahbin. Paham ya? Aminah bintu Wahbin. Nah, barakallahu fikum, itu apa? Itu ibu daripada Rasulullah SAW. Sekarang pembahasan berikutnya, halaman 7, perhatikan baik-baik, sejarah ini penting, kita harus mengetahuinya, karena kalau kita nggak tahu sejarah, terutama sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kurang gitu ya. Harus tahu siapa pamannya, siapa kakeknya, siapa musuhnya, perang apa saja yang pernah dilakukan. Kita lihat. Wiladatuhu wa radha'uhu wa nash'atuhu. Lahirnya beliau dan siapa yang menyusui beliau dan tumbuhnya beliau. Amlum, ini kisah membahas masalah lahirnya beliau, kemudian juga apa? Menyusunya beliau dengan siapa? Dan kisah tumbuhnya beliau dari kecil itu sama siapa? Paham belum? Sejarah penting ini kan, kita lihat. Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Nah, perhatikan kitabnya, ada enggak itu? Nah, barakallahu fikum, belum punya kitabnya? Nah, bahas. Nanti dikasih nanti kalau belum ada. Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Oleh karena itu puasa Senin Kamis disunnahkan, di antaranya apa? Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumil isnain. Rasulullah ditanya tentang puasa Senin dalam hadisnya Abi Qatadah kalau tidak salah itu ya, Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzal alayya. Hari tersebut, hari Senin, hari aku dilahirkan dan diturunkan wahyu kepadaku. Paham ya? Jadi puasa Senin itu dalilnya tadi itu. Hari dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lilailatain khalata min Rabiul Awwal. Ini diambil kesimpulannya, Rasulullah lahir pada hari Senin bulan Rabiul Awwal. Untuk mengenai tanggalnya para ulama berbeda pendapat. Kita lihat. Wa qila saminuhu tanggal 8, wa qila asyruhu tanggal 10, wa qila lisintaya asyrata tanggal 12 Rabiul Awal. Inilah yang ma'rufnya, yang masyhurnya aja ya, 12 Rabiul Awal. Paham ya? Tapi untuk ditinjau dalil yang sahih secara hadis itu enggak ada. Cuman masyhurnya 12 Rabiul Awal. Tapi kalau hari Senin jelas. Hari Senin jelas, bulan Rabiul Awal jelas, untuk tanggalnya ini yang ada perbedaan pendapat. Tapi masyhurnya 12 Rabiul Awal, itu masyhurnya aja. Paham ya? Karena enggak ada dalil yang sahih, jadi orang-orang disayangkan kalau memperingati Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal misalkan. Pastikan itu sulit. Paham ya? Jadi upayakan kita berhati-hati barakallahu fikum. Naam. Enggak perlu memperingati Maulid Nabi. Di sana ada disebutkan para ulama, ana pernah ditunjukkan itu gambarnya, maksudnya gambar cara bantah, bukan gambar orang ya. Gambar cara bantah. Tulisannya Maulid Nabi. Ada dua anak panah gini, bid'ah atau sunnah. Paham ya? Kalau sunnah, apakah pernah Rasulullah mengajar kepada kita? Jawabannya nanti apa? Jawabannya enggak pernah. Kalau enggak pernah berarti kalian nuduh Rasulullah menyembunyikan perkara sunnah. Kalau jawabannya bid'ah, kalau perkara bid'ah ngapain kalian ikut-ikutan? Paham ya? Jadi itu anak ditunjukkan itu bagus sekali cara bantah itu. Jadi bentuknya dibikin kayak bagian itu ya. Anak panah gini, sunnah atau bid'ah? Kalau bid'ah seperti ini jawabannya. Kalau sunnah seperti ini. Paham ya? Kalau sunnah kan seharusnya Rasulullah kabar kepada kita. Ya, itu sunnah. Tapi Rasulullah yang lahir saja enggak pernah memperingati Maulid Nabi. Para sahabatnya enggak pernah. Pernah enggak Abu Bakar Siddiq buka apa tabligh akbar itu? Tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi, enggak pernah. La Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali. Tidak pula zamannya para tabi'in. Ibnu Sirin pernah enggak mengundang masyarakat kemudian mengadakan tabligh akbar itu dalam rangka memperingati Maulid Nabi? Enggak pernah, karena enggak ada dalilnya. Paham ya? Enggak ada dalilnya. Barakallahu fikum. Na'amullahu musta'an. Kita lihat lagi.
Wa dzalika amal fil, tahun gajah. Jadi kita kembali kepada tahun gajah ini karena dalilnya ya sebutnya seperti itu. Lahir pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah, dan itu aja. Paham ya? Bulan apa tadi? Rabiul Awal. Hari apa? Senin. Tahun apa? Tahun apa tadi? Sapi. Tahun apa? Tahun apa? Gajah, yang jelas. Tahun gajah. Paham ya? Hari tersebut apa? Tahun tersebut tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Kenapa tahun gajah? Karena saat itu barakallahu fikum tentara Abraha dengan pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Paham ya? Di detik-detik di saat-saat Rasulullah lahir pada tahun gajah tersebut ada kejadian yang sangat besar, yaitu tentara Abraha selain orang Habasyah, orang Ethiopia, tapi dipasrahi untuk berkuasa memimpin di daerah Yaman, daerah ibu kota ya, kalau sekarang Sana'a lah. Paham ya? Barakallahu fikum. Akhirnya di situ dia bangun Quraisy, semacam gereja besar, dijadikan ingin katanya menjadikan Ka'bah tandingan, dijadikan Ka'bah tandingannya katanya. Akhirnya orang Quraisy marah dengan kabar itu, orang Quraisy marah, langsung pergi dia mengeluarkan zat TA1 di dalamnya itu. Paham ya? Maksudnya BAB di dalam gereja tadi itu. Paham ya? BAB dan gereja marah, Abraha dan pasukannya marah. Akhirnya barakallahu fikum memerintahkan utusan-utusan untuk untuk pergi ke barakallahu fikum ke Mekah. Bagaimana ini? Kalau kalian tidak istilahnya minta maaf atau yang semisalnya, kita serbu. Paham ya? Barakallahu fikum, sampai ontanya Abdul Muthalib kakaknya Rasulullah ya, ditahan kan? Sekitar 100 ekor onta itu ya. Barakallahu ditahan. Kemudian karena pasukan gajah sudah benar-benar menyerbu, Abdul Muthalib yang saat itu yang bisa dikatakan yang memakmurkan dan juga merawat Ka'bah, itu kewalahan, nggak bisa dia. Dia cuma bisa mengarahkan masyarakat untuk naik ke gunung-gunung, bukit-bukit, biar selamat dari pasukan gajah ini. Sampai-sampai mengatakan adapun aku Rabbul Ibil, aku cuma pemilik onta. Adapun Ka'bah ini sudah ada Rabbnya sendiri, yaitu Allah SWT maksudnya. Pasrah ke situ. Benar, pasukan gajah berangkat. Abraha bawa gajah yang paling besar, namanya siapa? Mahmud. Kalau itu hafal ya. Barakallahu fikum, namanya Mahmud, gajah yang paling besar. Wah, sampai di suatu tempat dekat sudah dekat dengan Ka'bah, dekat Makkah ini ya. Ternyata Allah Ta'ala takdirkan gajah tadi itu tidak bisa jalan kalau diarahkan ke Ka'bah, ke Mekah. Tapi kalau diarahkan ke Yaman langsung lari. Masya Allah, itu keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata tidak lama kemudian, barakallahu fikum, Allah Ta'ala utus burung-burung kecil, namanya tayran ababil. Ababil bukan nama burung ya, itu disebut para ulama burung-burung kecil yang namanya istilahnya ababil. Paham ya? Masing-masing burung membawa 3 batu. 3 batu dari api neraka. Di paruhnya 1, di cakarnya 2. Dilemparkan kepada pasukan gajah tadi, semuanya hancur lebur. Paham ya? Morat marit di situ. Paham ya? Yang mondar-mandir pun mati juga. Abraha mau lari pun juga tidak selamat di situ. Hancur pokoknya. Seperti apa? Daun yang dimakan oleh ulat. Antum baca dalam surat Al-Fil itu kisahnya. Secara globalnya, rinciannya bisa dilihat dalam tafsirannya. Itu sekedar penyebutan tahun gajah. Paham ya? Tahun gajah itu maksudnya adalah tahun di situ pasukan gajah itu Abraha yang memimpinnya ingin menghancurkan Ka'bah, tapi masih Allah Ta'ala selamatkan, Allah Ta'ala lindungi, Allah Ta'ala jaga. Nanti di akhir zaman ketika sudah mendekati hari kiamat, dihancurkan Ka'bah oleh orang Habasyah juga, orang Ethiopia, pendek kecil hitam. Paham ya? Pendek kecil hitam, memiliki 2 betis yang kecil. Ayo, siapa sebutannya? Barakallahu fikum, Ibrahim. Siapa sebutannya? Yang menghancurkan Ka'bah di akhir zaman, batu batanya dicabut satu persatu, enggak ada yang menghalang-halangi. Allah Ta'ala sudah takdirkan sudah. Karena enggak ada lagi kalimat tauhid sudah. Kalimat la ilaha illallah enggak ada lagi diucapkan. Dihancurkan Ka'bah. Siapa namanya? Siapa? Dzulqarnain. Yang jelas. Dzu Suwaiqatain.
Jangan ragu. Dzu suwaikotain. Suwaikoh itu tasghir sakoh. Sakoh itu betis. Kalau sakotan dua, berarti suwaikotain dua betis kecil. Paham ya? Itu dari Ethiopia, orangnya pendek, kecil, hitam. Tapi apa? Dua betisnya pun juga kecil, tapi bisa menghancurkan Ka'bah dengan seizin Allah Taala. Kita ambil dikit lagi. Wa mata abuhu wa hamlun. Dan bapaknya meninggal dalam keadaan posisi Rasulullah berada di kandungan. Paham ya? Nah, di kandungan ibunya. Berarti tidak bertemu dengan bapaknya. Meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan yatim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, apa? Dalam keadaan yatim. Bapaknya meninggal terlebih dahulu. Paham ya? Ewa. Untuk masalah bapak dan ibunya kafir ataukah muslim, tentunya itu perlu antum pahami baik-baik. Jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang sufiyah atau yang semisalnya yang mereka berdalilkan dengan sebagian pendapat ulama yang keliru. Paham ya? Kedua orang tua Rasulullah SAW Allah takdirkan meninggal di atas agama jahiliyah. Paham ya? Nah, di atas kekufuran. Dalilnya banyak sekali. Satu, mengenai bapaknya, suatu ketika ada orang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina abi?" "Wahai Rasulullah, di mana bapakku?" Kata Rasulullah, "Abuka finnar." Bapakmu di neraka. Kemudian orang ini mungkin tersinggung ya, pergi dia. Falamma qafa da'ah. Ketika pergi dipanggil, "Sini kamu." Orang tadi dipanggil. Setelah datang kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakmu dan bapakku di neraka. Kata Rasulullah SAW. Faham maksudnya? Jelas sekali ini ya. Nah, yang kedua untuk ibunya. Suatu ketika Rasulullah minta izin kepada Allah Ta'ala untuk memintakan ampunan buat ibunya. "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhalni." Aku minta izin Rabbku untuk memberikan ampunan, memintakan ampunan buat ibuku. Aku enggak dikasih izin. "Wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adinali." Kemudian aku minta izin lagi untuk mengunjungi kuburannya, baru diizinkan. Karena ziarah kubur enggak masalah. Paham ya? Ini dalil menunjukkan bahwasanya apa? Kenapa kok enggak diizinkan untuk memintakan ampunan buat ibunya? Karena ibunya meninggal di atas kekufuran. Paham ya? Kalau seandainya tidak di atas kekufuran diizinkan. Kan enggak boleh seorang nabi dan kaum mukminin memintakan ampunan buat orang-orang apa? Buat orang-orang kufar, orang musyrikin walaupun kerabat sendiri. Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Makana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang mukminin mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin walaupun kerabat dekat sendiri. Walaupun karib kerabat sendiri, walaupun orang tua sendiri, walaupun adik sendiri, bapak sendiri, ibu sendiri, kalau kafir enggak boleh mendoakan ampunan. Paham belum? Tapi kalau masih hidup bagaimana? Didoakan hidayah biar masuk Islam. Paham maksudnya ya? Itu pendapat yang sahih. Naam. Berikutnya, waqila ba'da wiladatihi bi asyhur, ada juga yang mengatakan bapaknya meninggal setelah lahirnya Rasulullah dengan beberapa bulan. Ini lemah pendapatnya. Waqila di sana ada yang mengatakan setahun. Setahun setelah lahir baru meninggal bapaknya. Waqila bisanatain, ada juga yang mengatakan 2 tahun. Wal masyhur al-awwal itu, lihat itu. Wal masyhur al-awwal. Yang masyhur yang pertama. Berarti apa? Rasulullah ketika lahir bapaknya sudah meninggal. Ketika bapaknya meninggal Rasulullah dalam kandungan ibunya. Paham belum? Itu pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Nama bapaknya Rasulullah siapa? Hamdalah. Abdul Muthalib atau Abu Talib? Abdullah, paham ya? Namanya Abdullah. Abdul Muthalib, Abu Talib itu satu orang atau beda orang? Beda orang. Abdul Muthalib itu apanya Rasulullah? Abdul Muthalib paman, kakeknya. Kalau Abu Talib pamannya. Abu Talib siapa namanya? Ingat enggak? Abu Talib siapa namanya? Hasan? Ayo na'am. Siapa namanya Abu Talib? Lupa juga? Siapa namanya Abu Talib? Abdu Manaf. Ahsan. Abdu Manaf. Ingat-ingat. Abdu Manaf itu namanya Abu Talib. Kalau Abdul Muthalib siapa namanya? Nah, barakallahu fikum. Antum? Belum? Antum al-akh Husain Syaibatul Hamdi. Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Sudah kita lewati ya. Nah, barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Kata beliau, wasturdi'a lahu fi Bani Sa'ad.
Beliau disusui. Nah, barakallahu fikum barakallahu fikum ditarikan orang yang menyusui. Untuk beliau ini ditarikan orang yang menyusui karena disusukan orang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum fi Bani Sa'ad, yaitu pada keluarga atau marga Bani Sa'ad, keluarga Sa'ad. Sehingga nanti namanya perempuannya Halimah As-Sa'diyah itu. Fa arda'athu Halimatu As-Sa'diyatu. Kemudian yang menyusui Rasulullah adalah Halimah As-Sa'diyah. Disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Naam. Wa qama 'indaha fi Bani Sa'ad nahwan min 4 sinin. Kurang lebihnya tinggal di Bani Sa'ad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah kurang lebihnya berapa? 4 sinin, 4 tahun. 4 tahun disusui oleh siapa? Nah, barakallahu fikum, maksudnya tinggal di Bani Sa'ad tersebut dengan disusui oleh Halimah Sa'diyah tadi itu kurang lebihnya tinggalnya 4 tahun di situ. Paham ya? 4 tahun tinggal di situ. Wa syaqqa an fuadihi hunak. Dibelah dadanya, dibelah hatinya di sana. Faradathu ila ummih. Kemudian setelah itu Halimah mengembalikan kepada ibunya. Yang sahih berapa kali dibelah? Nah, barakallahu fikum. Berapa kali? Berapa kali dibelah? Yang sahih berapa kali? Para ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan 2 kali. Nanti kita lihat penjelasan yang menjelaskan 2 kali. Intinya dibelah dadanya, kemudian apa? Dicuci hatinya dengan apa? Dengan barakallahu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, disucikan, dibersihkan. Paham ya? Setelah itu dibalikkan kembali. Barakallahu fikum. Dan Rasulullah SAW termasuk salah satu apa? Salah satu nabi yang disucikan. Maksudnya apa? Beliau maksum dari dosa-dosa yang ada. Kita lihat nanti ya. Kemudian dikembalikan ke ibunya. Setelah 4 tahun dibalikkan ke ibunya. Ibunya siapa namanya sih? Aminah. Kita lihat. Fa kharadat bihi ummu ilal Madinah, kemudian dibawa ibunya pergi ke Madinah. Pergi ke mana? Ke Madinah. Tazuru akhwalahu bil Madinah, mengunjungi, mengziarahi bibi-bibinya. Kalau akhwal berarti apa? Paman-pamannya di Madinah. Paham ya? Cuman khalun sama ammun beda. Khalun itu paman dari jalur ibu. Kalau ammun itu paman dari jalur bapak. Khalatun bibi dari jalur ibu. Kalau ammatun bibi dari jalur bapak, saudara bapak namanya ammun, saudari bapak namanya ammatun, saudara ibu namanya khalun, saudari ibu namanya khalatun. Paham ya? Bedakan. Fa tuwfiyat bil abwa, kemudian ternyata ibunya meninggal di Abwa. Meninggal di Abwa. Mana itu Abwa? Maudhi'un baina Makkah wal Madinah. Abwa itu suatu tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah. Ibunya meninggal di situ. Posisi apa? Wahya raji'atun ila Makkah. Padahal posisi ingin apa? Kembali ke Mekah. Paham belum? Jadi ziarah berkunjung ke Madinah, mengunjungi siapa tadi? Paman-pamannya. Tapi ternyata ketika sampai di Abwa, ketika posisi pulang mau ke Mekah, itu meninggal di Abwa tersebut. Paham ya? Walahu minal umr, saat itu usianya Rasulullah, kita lihat usianya berapa saat itu? 6 sinin wa 1 ashhur wa 10 ayyam. Usia Rasulullah 6 tahun, barakallahu fikum, 3 bulan 10 hari. Paham belum? Usianya apa? 6 tahun, 3 bulan 10 hari. Paham belum? 6 tahun lebih 3 bulan lebih 10 hari. Paham ya? Seperti itu usianya ini, usianya. Ditinggal apa? Meninggal oleh ibunya. Ayo. Waqad rawa Muslimun fi sahihih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma marra bil abwa wa huwa dhahibun ila Makkah 'amal fathi. Dan sungguh telah diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melewati Abwa wa huwa dhahibun ila Makkah, dalam keadaan Rasulullah ingin pergi ke mana? Ke Makkah 'amal fathi, yaitu tahun Fatu Makkah. Tahun berapa Fatu Makkah ini, Abdul Aziz? Fatu Makkah tahun berapa Hijriah? 8 Hijriah. Paham ya? Barakallahu fikum. Ista'dana rabbahu fi ziyarati qabri ummi fa'adinalah. Saat itu Rasulullah izin kepada Rabbnya untuk mengunjungi kuburan ibunya. Kok boleh ya? Ibunya kan meninggal di atas kekufuran, di atas kesyirikan, kok boleh ya? Kita katakan kalau cuma ziarah kubur itu bebas. Karena ziarah kubur itu fungsinya, tujuannya apa sih? Mengingat kematian. Paham ya? Antum enggak dituntut mendoakan di situ. Paham ya? Seperti itu, barakallahu fikum. Karena di dalam doa aja antum lihat, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Orang kafir enggak dapat itu loh. Paham ya? Jadi tenang saja. Bukan berarti kita mendoakan kan itu.
Fa'adinalah Rasulullah diizinkan fabaka wa abka man haula. Masyaallah. Akhirnya Rasulullah menangis. Menangisi sesuatu dan meninggal itu enggak masalah, wajar. Intinya jangan sampai apa? Melampaui batasannya dengan bentuk niyahah itu haram. Niyahah itu haram, meratapi mayit. Dengan cara menangis teriak-teriak. Waduh, bagaimana ini teriak-teriak kemudian apa? Mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, piring dipecah, gelas dilempar misalkan, itu haram, enggak diperbolehkan. Paham ya? Nah, itu termasuk perilaku jahiliyah. Paham ya? Tapi kalau menangis, ingat ibunya meninggal, ingat adiknya, ingat saudaranya, ingat anaknya meninggal, itu wajar orang menangis itu. Paham ya? Nah, tabiat manusia kan kalau sedih menangis. Ya, itu seperti itu. Nah, kita lihat. Wa abka man haula. Ketika Rasulullah menangis, orang-orang yang sekeliling Rasulullah sekitarnya menangis juga. Wa kana ma'ahu alfu muqanna' ay bil hadid. Saat itu bersama Rasulullah 1000 orang. Mereka semuanya berpakaian pakaian besi. Maksudnya muqanna' seringnya dipakai di kepala, jadi helm besi. Namanya helm besi itu apa sih? Kalau perang itu kan aman pakai helm besi itu. Kalau kena pedang enggak, kepalanya enggak ambyar. Paham ya? Kepalanya enggak terbelah. Nah, barakallahu fikum, tidak terkena gitu ya. Nah, paham maksudnya? Pakai helm terbuat dari besi. 1000 orang bayangkan, nangis semuanya. Nangis semuanya. Paham antum? Ayo. Naam. Ikhwan fillah azza wa jalla, insyaallah taala itu yang ana sampaikan. Sedikit demi sedikit tidak masalah, yang penting difahami baik-baik faedah-faedah yang ada di dalamnya. Kesimpulan yang kita ambil pada kesempatan kali ini adalah mengenai kapan lahirnya Rasulullah, tahun apa, tanggal berapa, hari apa, kemudian Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim ataukah tidak, itu faedah-faedahnya. Lahir pada tahun Gajah, hari Senin, bulan Rabiul Awal yang masyhur tanggal 12. Dilahirkan dalam keadaan yatim. Paham ya? Seperti itu kesimpulannya. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.